Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, memperingati Hari Difabel Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Desember, Pusat Latihan Tempur Marinir atau Puslat Purmar 7 Lampon menggelar giat bakti sosial pembagian sembako kepada puluhan penyandang disabilitas yang ada di Banyuwangi. Dalam acara tersebut juga dilakukan giat penanaman pohon cemara di sejumlah titik oleh prajurit marinir bersama para penyandang disabilitas. Pemirsa, bertempat di gedung Evert Julius Venkondo, puluhan penyandang disabilitas yang ada di Banyuwangi mengikuti kegiatan bakti sosial pembagian paket sembako yang diadakan oleh Pusat Latihan Tempur Marinir atau Puslat Purmar 7 Lampon. Kegiatan bakti sosial yang baru pertama kali diadakan bagi penyandang disabilitas tersebut merupakan wujud partisipasi aktif prajurit marinir dalam rangka memperingati Hari Difabel Dunia yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Meski dalam suasana gerimis, tak menyurutkan semangat para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difabel Banyuwangi Bersatu atau Difawangi dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang juga dibalut dengan penanaman pohon cemara secara simbolis di sejumlah titik pantai Lampon. Usai pembagian sembako, seluruh peserta tak terkecuali prajurit marinir ikut membubuhkan tanda tangan di spanduk putih sebagai wujud dukungan bersama serta apresiasi terkait kegiatan bakti sosial kali ini. Penanaman pohon cemara secara simbolis dilakukan seluruh peserta di sejumlah titik pantai Lampon. Ada 1.000 pohon cemara yang ditargetkan tertanam di sepanjang pantai yang menjadi tempat pasukan elit marinir tersebut ditempa. Hari ini Hari Difabel Internasional dilaksanakan di Puslatur Lampon. Kami ketempatan baru sekali ini, kami juga mengapresiasi dan cukup bangga dan cukup welcome. Samping kegiatan Difabel, kami akan menyelenggarakan penanaman 1.000 pohon cemara di sekitaran Pantai Lampon dan pemberian bansos kepada warga duafa. Di rekan-rekan kita Difabel yang hari ini datang sekitaran 50 orang. Demikian dari berbagai wilayah di Banyuwangi dan sekitarnya. Harapannya ke depan kita selalu membuka diri, silakan bergabung dengan Puslat Purmar Lampon untuk kegiatan yang lebih baik dan lebih mulia lagi. Sementara itu, menurut pembina Difawangi, Imade Cahyana Negara, selain mengapresiasi giat bakti sosial kali ini, peringatan Hari Difabel tahun ini patut dijadikan momentum bagi seluruh masyarakat untuk bisa menyetarakan kaum difabel karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya. Dan selama ini pihaknya juga terus menyuarakan hak kaum disabilitas yang ada di Banyuwangi kepada pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kita juga apresiasi sangat hormat kepada dan Puslat Pur Marinir Lampon yang sangat bersinergi dan membantu, sekaligus juga memberikan bantuan bansos ya pada bansos masyarakat sekitar, teman-teman difabel, sekaligus juga penanaman pohon. Harapannya Hari Disabilitas Internasional ini sebagai momentum bagi kita semua untuk bagaimana kita menyetarakan mereka, karena mereka ini juga bagian dari anak bangsa yang mempunyai hak yang sama. Untuk itu satukan tekad bagaimana caranya teman-teman disabilitas di momentum Hari Disabilitas ini bisa mendapatkan hak-hak. Ya memang kita harus menyuarakan, jadi menyuarakan apa yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Contoh saja, kantor-kantor pelayanan itu harus ramah disabilitas, iya kan? Nah itu contoh kecil, belum yang lain-lain. Bagaimana mereka juga ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan karena mereka juga ingin berdaya.
bagaimana mereka yang berkecimpung di olahraga juga ingin disupport dalam rangka mengikuti event-event para atlet baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagaimana juga mereka ingin mendapatkan hak yang sama ketika ingin berkunjung berwisata gitu, wisata yang ramah banyak. Dan itu sudah ada aturannya memang. Okay. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, ternyata keterbatasan yang dimiliki kaum difabel tidak menghalangi untuk berkreasi dan bekerja setara dengan yang lainnya. Ya, Bagus Sahyan Permana, seorang tunarungu yang menjadi barista handal, tak kalah dengan barista lainnya. Pemirsa, siapa sangka jika barista yang sedang meracik kopi ini adalah seorang penyandang difabel. Bagus Sahyan Permana, seorang tunarungu yang telah mahir meracik aneka seduhan kopi alias seorang barista. Keahlian Bagus dalam meracik aneka seduhan kopi belajar bersama komunitas tunarungu Banyuwangi dari seorang barista lokal cukup ternama. Setelah mendapatkan latihan, Bagus bersama istrinya yang juga penyandang difabel membuka usaha warung kopi di Pantai Bum, Banyuwangi. Seiring waktu, kemudian ia dipercaya menjadi barista kopi di Kedai Sahabat di Pantai Ancol, Banyuwangi. Di Kedai Sahabat inilah Bagus meracik aneka seduhan kopi yang tersedia dalam daftar menu. Bagus Sahyan Permana yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran terbukti masih bisa berkreasi dan bekerja setara dengan barista lainnya. Menurut salah satu pengunjung kedai kopi, Helen Rosalina mengakui jika ia tahu Bagus seorang tunarungu dan justru bangga karena dengan kekurangannya tersebut, ia bisa meracik kopi seenak dan setara dengan kopi berkelas ala barista. Sering. Tahu Mbak kalau Mas Bagus seorang difabel? Tahu. Nah, terus tanggapannya gimana Mbak? Ya saya merasa bangga juga karena walaupun dia mempunyai kekurangan diri, nggak seperti orang yang normal, tapi dia bekerja dengan baik dan meracik kopi dengan rasa yang enak juga. Dan saya juga sering di sini, awalnya ragu, tapi mengerti hasil dari racikannya Bagus ini, saya sering kesini dan sini lagi. Sementara itu, menurut Bagus Sahyan Permana sendiri mengaku senang sekali menjadi seorang barista dan berharap menjadi inspirasi teman-teman tunarungu lainnya. Gitu. Gimana Mas? Nah, Jadi Mas Bagus Riki tadi ceritakan tentang dia itu sangat senang sekali menjadi barista. Yang pertama mungkin juga bisa untuk menginspirasi teman-teman sama masyarakat gitu aja. Dan ingin menunjukkan bahwasanya Mas Bagus itu juga sama dengan barista-barista yang lainnya gitu. Juga memiliki kemampuan yang sama gitu. gitu. Jadi nggak ada kekurangan gitu? Nggak ada kekurangan sama sekali. Gitu. Ya, kalau kita melihatnya dengan kekurangan pasti kurang terus Ya, gitu loh. Kalau kita melihatnya dengan sisi positif, ya nggak akan kurang, pasti akan sama gitu loh. Oke. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirgap, serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.